Bisa diperkenalkan dengan masnya, namanya siapa? Oke, perkenalan, nama saya Yoga. Nama lengkapnya Muhammad Yoga Pratama. Kalau boleh tahu berasal dari kampus mana dan prodi apa? Walah, saya sebenarnya cuma orang biasa ya, yang ya sebenarnya sedang kuliah di UINSAI sih. Fakultas saya Fakultas Saintek, jurusan saya arsitektur. Oke. Menurut masnya, apa yang dimaksud dengan perundungan di lingkungan kampus atau pendidikan tinggi? Uh, kita flashback dulu dari kata perundungan ya. Menurut saya perundungan itu sebuah tindakan yang merugikan pihak lain lah. Bisa jadi merendahkan atau melukai fisik lah, verbal non verbal gitu loh. Kalau dalam ranah kampus ya mesti konteksnya di dalam kampus atau pendidikan itu loh. Saya kira intinya sama, ya menyakiti pihak lain lah, atau ya kayak gitulah, cuma caranya aja yang macam-macam gitu. Menurut Anda, faktor apa saja yang paling sering menyebabkan terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan? Faktor apa saja? Saya kira dari lingkungan pendidikan sih orangnya itu sedang berproses dalam belajar ya, apalagi di lingkungan tingkat kampus pasti seharusnya orang-orangnya itu sudah cukup dewasa dan punya pendidikan lah gitu. Jadi saya kira orang yang berpengetahuan pasti tahu bijak gitu loh. Ya nggak kayak malah orang pintar sampai bully. Saya kira itu bukan orang yang berpengetahuan. Soalnya orang yang pintar pasti tahu hasil dari apa yang dia perbuat terhadap ya seorang ya, baik itu merugikan ataupun tidak gitu. Oke, baik. Bagaimana dampak perundungan terhadap kondisi psikologis, sosial, dan akademik mahasiswa yang mengalaminya? Dampak psikologi, saya kira ya saat itu yang seringkali dilupakan lah, atau malah acuh para pembuli itu loh. Mereka itu ibaratnya punya hati yang tega itu sama masa depan seorang yang mereka bully. Misalnya saya kira efek dari pembulian itu walah berpengaruh banget sama masa depan. Jadi kalau dia kena mental gitu, gue juga nggak tahu. Saya kira dampaknya parah lah sama masa depannya, sama pola pikirnya, sama tubuh kembangnya, sama ya meskipun dia udah menikah mungkin bekas-bekas dari penderitaan habis dibully tetap masih ada, saya kira. Sejauh yang Anda ketahui, bagaimana sikap pihak kampus dalam mengenai kasus perundungan? Apakah sudah efektif? Saya malah nggak tahu itu. Saya juga heran kenapa saya nggak tahu. Saya juga heran kenapa saya tak diberitahu. Jujur saya heran kenapa saya belum tahu gitu. Baik. Apa peran mahasiswa dalam mencegah dan mengurangi perundungan di lingkungan pendidikan? Peran yang sangat vital saya rasa, soalnya mereka itu ya satu ranah lah, bukan satu ranah lagi. Ya mereka itu di kelompok yang sama perundungan yang sebagai pelaku perundungan. Jadi harusnya teman-teman ya sama saja saling menjaga lah, saling menyiapkan, saling rukun lah, saya menghargai juga lah, supaya bibit perundungan itu jangan sampai tumbuh. Meskipun ya mungkin ada beberapa orang yang ngeledek niatnya bercanda buat gurau gitu. Saya kira hati seorang itu nggak tahu loh hati dia itu sakit apa enggak gitu. Meskipun di ucapannya, di mukanya dia itu terlihat baik-baik saja, mungkin dia mendam suatu perasaan sakit saat dia sendirian di kamar gitu. Ya hati-hati sama ucapan, mulutmu harus ngomong. Saya kira efek dari perundungan juga termasuk dosa jariah bagi orang Islam ya. Baik, yang terakhir, upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh kampus agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan bebas dari perundungan? Jujur saya dadak sekali ditanya gitu. Tapi kalau boleh tahu jawaban spontan saya kira saya juga bertanya-tanya, masih ada kasus perundungan di antara orang yang
saya kira cukup terdidik lah gitu. Kalaupun meskipun ada, pasti orang yang terdidik itu harusnya vokal menyuarakan kebenaran lah dimanapun itu, meskipun kebenarannya terlihat kecil atau bukan terlihat kecil. Saya kira yang penting itu menyuarakan kebenaran, meskipun ada teman kita diledek atau tiapapun, kita harus ya bilangin lah seenggak-enggaknya, itu bukan apa ya, kayak itulah, dibilangin. Itu saya kira itu hal yang dilakukan oleh antar mahasiswa lah, antar manusia gitu. Kalau dari pihak kampus dulu saya rada bingung. Saya kira kalau ada kasus itu kayak misalnya perundungan atau ya pelanggaran HAM terhadap antar mahasiswa gitu, saya buat apa semacam divisi kampus yang mengurusi tentang ya bisa dibuat PK, semacam PK lah, buat mediasi atau konseling, supaya saya kira saya juga dibuat semacam divisi lawyer bagi mahasiswa gitulah, biar bisa menegakkan keadilan ke ranah hukumnya lebih tinggi, ke meja hijau lebih tepatnya. Oke, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya buat Mas Yoga.